interest margin adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini, maka meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. NIM atau Net Interest Margin adalah perbandingan antara interest income dikurangi interest expenses dibagi dengan average interest earning asset. Adapun standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio net interest margin ini adalah 6% ke atas. Semakin besar rasio ini, maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank, sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Yang berikutnya adalah pengaruh kualitas aktiva produktif NIM terhadap return on asset. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Sebaliknya, ketika NIM menunjukkan persentase yang minim, maka akan terjadi kecenderungan munculnya kredit bermasalah atau macet. Dalam hal ini meningkatkan rasio non-performing loan. Adapun standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NIM interest adalah 6% ke atas. NIM menunjukkan rasio terhadap pendapatan bunga bank atau pendapatan bunga kredit minus biaya bunga simpanan terhadap outstanding kredit. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya. Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank dalam penempatan aktiva perusahaan dalam bentuk kredit. Pengaruh NIM terhadap ROA menunjukkan pengaruh yang positif. Artinya, semakin tinggi pendapatan bunga yang didapat dari kredit yang disalurkan, maka laba juga akan meningkatkan. NIM berpengaruh positif terhadap ROA. Selanjutnya adalah variabel NIM terhadap ROA. NIM tidak berpengaruh terhadap ROA, menandakan bahwa perubahan suku bunga serta kualitas aktiva produktif perbankan dapat menambah laba. Bank umum telah melakukan tindakan berhati-hati dalam memberikan kredit sehingga kualitas aktiva produktif tetap terjaga. Dengan kualitas kredit yang bagus dapat meningkatkan pendapatan bunga bersih sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap laba sebelum pajak sehingga ROA pun bertambah. Berikut contoh perhitungan pada Bank Syariah Mandiri tahun 2016. Pendapatan bunga bersih sebesar 6.627.418 dengan rata-rata aktiva produktif sebesar 72.439.285. Maka hasil NIM-nya adalah 9,14% diperoleh dari rumus pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif dikali dengan 100%. Tahun 2016 diperoleh NIM Bank Syariah Mandiri sebesar 9,14%, berarti terdapat 9,14% pendapatan bunga bersih terhadap total aset produktif pada tahun 2016. Pada tahun 2016 terdapat penurunan persentase NIM sebesar 99,9% dari 9.386,9% di tahun 2015. Memiliki NIM sebesar 9,14% termasuk dalam predikat sangat sehat atau tingkat komposit 1 karena melebihi batas minimal 3%. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian non-interest income. Non-interest income atau yang biasa dikenal dengan fee-based income merupakan sumber pendapatan yang mulai diperhitungkan bank dalam era bisnis sekarang ini. Kegiatan-kegiatan bisnis baik nasional maupun internasional yang banyak dilakukan masyarakat tentunya memerlukan jasa keuangan baik demi kelancaran pembayaran atau kepentingan keuangan lainnya. Oleh karena itu, non-interest income merupakan ongkos yang harus ditanggung oleh konsumen atau nasabah terhadap jasa bank yang telah mengatur dana-dana mereka.
Yang kedua adalah sumber-sumber yang menghasilkan non-interest income. Yang pertama adalah transfer. Transfer menurut Lukman Dendawijaya yaitu jasa yang diberikan bank dalam pengiriman uang antar bank atas permintaan pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima di tempat lain. Yang kedua adalah inkaso. Inkaso menurut Lukman Dendawijaya yaitu jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga di tempat lain di mana bank bersangkutan mempunyai cabang atau pada bank lain. Adalah letter of credit, yaitu suatu fasilitas atau jasa yang diberikan kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang, terutama yang berkaitan dengan transaksi internasional. Yang keempat adalah safe deposit box, yaitu jasa yang diberikan bank dalam penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga. Yang kelima adalah kartu kredit. Kartu kredit adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Yang keenam adalah dana pembayaran rekening titipan, yaitu pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu, biasanya giro milik perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Yang ketujuh adalah garansi bank. Yang ke-8 jumlah beli atau pendapatan valuta asing. Yang ke-9 adalah commercial paper. Yang ketiga adalah unsur-unsur non-interest income. Karena pengertian non-interest income merupakan pendapatan operasional non-bunga, maka unsur-unsur pendapatan operasional yang masuk ke dalamnya ada 3. Yang pertama adalah pendapatan komisi dan provinsi. Yang kedua adalah pendapatan dari hasil transaksi valuta asing atau devisa. Yang terakhir adalah pendapatan operasional lainnya. Sektor non-interest income yaitu yang pertama operasional service perbankan, yang kedua corporate finance, yang ketiga forex and securities trading, yang keempat credit related, yang kelima adalah fasilitas untuk kenyamanan dan keamanan nasabah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan NII. Contoh perhitungan pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016 yaitu pendapatan usaha sebesar 7.326.000.000 dan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib sebesar 6.468.000.000 dan diketahui NII pada Bank Mandiri Syariah tahun 2016 sebesar 860 miliar. Saya akan menjelaskan mengenai LDR atau loan to deposit ratio. Untuk melihat perkembangan perbankan, maka parameter yang digunakan adalah tingkat LDR atau loan to deposit ratio yang sering dipakai dalam melihat pertumbuhan perekonomian nasional atau pada bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah menggunakan istilah FDR atau Financing to Deposit Ratio. Istilah FDR digunakan karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah hutang atau loan. Bank syariah hanya mengenal istilah financing atau pembiayaan. LDR merupakan suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposit berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio LDR merupakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR adalah indikator yang dapat dipergunakan untuk melakukan pengukuran kesehatan likuiditas perbankan di Indonesia. Para praktisi perbankan menyepakati bahwa batas aman dari LDR yaitu sekitar 80%. Namun batas toleransi berkisar antara 85–100%. Oleh Bank Indonesia, suatu bank masih dianggap sehat jika LDR-nya di bawah 110%. LDR berperan penting dalam mengukur berjalan atau tidaknya fungsi intermediasi, yakni tingkat pemberian pinjaman dana berupa kredit yang disalurkan oleh bank berdasarkan jumlah
dana yang telah bank himpun melalui layanan jasa kepada nasabah. Sedangkan istilah FDR atau Financing to Deposit Ratio merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan. Dana pihak ketiga ini berupa tabungan, giro, ataupun deposit. Maksimal FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia yaitu sekitar 80% hingga 110%. Hasil perhitungan FDR dapat digunakan sebagai indikator untuk menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai likuiditasnya. Sama seperti LDR, FDR juga memiliki fungsi intermediasi pada bank. Fungsi LDR atau FDR. Fungsi ini secara umum yaitu menjadi salah satu indikator untuk melihat kesehatan finansial suatu bank. LDR atau FDR sangat dibutuhkan oleh investor maupun nasabah yang akan menitipkan dana mereka pada sebuah bank. Semakin tinggi rasio LDR atau FDR, maka semakin rendah kemampuan likuiditasnya. Namun di sisi lain, tingginya angka LDR atau FDR juga menunjukkan penerimaan dana bank yang besar. Semakin besar dana yang diterima bank, maka semakin tinggi pula resiko yang ditanggung. Resiko yang ditanggung seperti non-performing finance dan credit risk dapat membuat bank kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan nasabah. Penyebabnya antara lain yaitu kredit gagal atau kredit bermasalah. Sebaliknya, angka LDR atau FDR yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank liquid. Meskipun demikian, artinya bank tersebut memiliki banyak dana menganggur. Jika dana ini tidak dimanfaatkan, maka bank dapat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penerimaan dalam jumlah besar yang melalui pinjaman. Jika hal ini tidak dilakukan, maka bank tersebut tidak menjalankan peran sebagai financial intermediary. Rumus LDR dan FDR sama. Yang membedakan hanya LDR menggunakan kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Sedangkan FDR yaitu total pembiayaan yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Saya akan menjelaskan mengenai contoh perhitungan pada PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016, di mana dana pihak ketiga yaitu berupa giro sebesar 6.930.000.000, tabungan sebesar 27.751.000.000, deposito sebesar 35.269.000.000, sehingga total dana pihak ketiga yaitu 69.950.000.000. Total pembiayaan yang diberikan oleh bank yaitu sebesar 55.580.000.000. Sehingga FDR dapat dihitung sebagai berikut. Total pembiayaan yang diberikan yaitu 55.580.000.000 dibagi total dana pihak ketiga yaitu sebesar 69.950.000.000 lalu dikalikan dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 79,46%. Dapat dilihat bahwa FDR PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016 yaitu 79,46%. Berarti setiap dana yang dihimpun PT Bank Syariah Mandiri tahun 2016 dapat mendukung pinjaman yang diberikan sebesar 79,46%. Nilai FDR ini juga dikatakan sehat karena masih di bawah 110%. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan tingkat keberhasilan operasi perusahaan
selama periode waktu tertentu. Laporan laba rugi merupakan laporan yang harus dibuat oleh perusahaan karena laporan ini menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat dengan baik dan sedetail mungkin, karena jika ada kesalahan dalam penulisan dan akan menyebabkan kerugian yang lebih banyak dibandingkan keuntungan yang diraih oleh perusahaan. Kegunaan laporan laba rugi. Yang pertama, lewat laporan laba rugi ini, investor dapat mengetahui besarnya tingkat probabilitas. Yang kedua, dengan adanya laporan laba rugi, investor juga dapat menilai mengenai kecenderungan hasil kinerja investasi dari waktu ke waktu. Ketiga, memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Yang keempat, untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang umum diterapkan dalam laporan laba rugi. Yang pertama, bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan yang diikuti dengan harga pokok dari barang atau jasa yang dijual sehingga diperoleh laba kotor. Yang kedua, bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Yang ketiga, bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok penjualan. Dan yang terakhir, yaitu bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak penghasilan. Bentuk-bentuk dari laporan laba rugi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk single step. Bentuk ini menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok sehingga untuk menghitung laba atau rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Format ini sedikit kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan probabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini biasanya dipakai oleh perusahaan rintisan atau UMK. Bentuk yang kedua yaitu bentuk multiple step, yaitu dengan mengelompokkan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Pada laporan ini, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan perusahaan besar. Dalam penyusunan laporan laba rugi, umumnya harus mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode waktu. Yang kedua, perlu diungkapkan sumber penghasilan dan bermacam-macam ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok perusahaan. Yang ketiga, diperlihatkan secara khusus besarnya pajak perseroan. Yang keempat yaitu pos-pos insidental dan penyesuaian periode sebelumnya harus ditunjukkan secara terpisah. Saya akan menjelaskan contoh perhitungan laporan laba rugi pada Bank Mandiri Syariah tahun 2016. Untuk menentukan laporan laba rugi harus terlebih dahulu menentukan komponen penghasilan dan beban dalam perusahaan. Untuk itu, pada Bank Mandiri Syariah diperoleh laba rugi sebelum pajak penghasilan sebesar 445.850.000.000 dikurangi dengan beban pajak penghasilan bersih sebesar 109.290.000.000 sehingga dapat diperoleh laba bersih
sebesar 325.413 juta, dan untuk laba bersih keseluruhan atau laba komprehensif sebesar 278.698 juta.